Kali ini kita akan mengupas tentang pertandingan atau mengulas hasil pertandingan Timnas U23 melawan Uzbekistan. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa mungkin teman-teman bola mania yang sudah menyaksikan pertandingan tersebut tentu tidak heran ya jika hasilnya membuat Indonesia kalah 2-0. Karena memang kalau kita menyaksikan secara seksama bahwa pola permainan yang diterapkan oleh pemain timnas kita yang diasuh oleh Sintayong memang jauh dari ekspektasi yang seperti yang kita harapkan. Kenapa? Saya sebutkan jauh dari ekspektasi karena kalau kita melihat ulasan pertandingan-pertandingan sebelumnya, permainan timnas U23 ini seakan-akan sangat mempesona sekali ya teman-teman ya. Bahkan melebihi dari apa yang kita harapkan sebelumnya. Tapi pada saat pertandingan baru tadi malam atau barusan ditayangkan bahwa dari babak pertama sampai babak kedua permainan Indonesia sangat-sangat di luar ekspektasi atau di luar dari yang diharapkan. Bahkan ada yang bilang itu permainan kayak permainan Liga 3 Indonesia atau mungkin permainan tarkam diterapkan karena dari awal pertandingan ketika Indonesia ditekan oleh timnas Uzbekistan seakan-akan pemain kita tidak ada nyali ya, sekali lagi tidak ada nyali untuk fight ya dalam dari man to man permainan. Kalau kita lihat dari susunan pemain ya yang diturunkan oleh pelatih Sintayong tidak jauh berbeda dengan pertandingan pada saat melawan timnas Korea Selatan. Ini yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kok Indonesia yang bermain melawan Uzbekistan kayak baru belajar main bola ya. Baru belajar main bola, bagaimana mudahnya direbut bola ya, dari kaki pemain timnas, kemudian bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan dalam membangun serangan. Ini nampak sekali pemain kita seakan baru belajar bermain bola ya. Sekali lagi seakan-akan baru belajar bermain bola. Karena kenapa? Karena dari tekanan yang dilancarkan oleh pemain Uzbekistan ini justru pemain kita seakan-akan gugup sekali, grogi, nervous. Saya tidak tahu kenapa. Apa karena terlalu larut dalam euforia pada saat hasil pertandingan melawan Korea Selatan sehingga membuat pemain-pemain timnas kita ini terbuai ya dengan hasil tersebut sehingga mempengaruhi performa mereka pada saat pertandingan melawan Uzbekistan. Ini menjadi pertanyaan kita, kenapa kok bisa seperti itu permainan timnas kita ya. Saya juga heran dari segala sektor, dari belakang, dari tengah, bahkan dari depan, kok mudah sekali dibaca oleh pemain-pemain Uzbekistan. Justru Indonesia malah melakukan serangan-serangan melalui long pass. Ini juga menjadi pertanyaan kita juga. Yang mereka membangun serangan dari counter attack dari kaki ke kaki, kemudian dari penguasaan bola, kemudian membangun serangan dari lini tengah. Justru mereka pada saat melawan Uzbekistan yang notabene pemain-pemain yang berpostur tinggi justru bermain dengan sistem long pass, main bola langsung panjang ke depan. Yang tentunya dengan postur kita, Mas, yang boleh dikatakan tidak merata, kebanyakan yang tidak begitu tinggi, akhirnya membuat kesulitan untuk menjangkau bola-bola tersebut. Nah, ini juga kita heran dengan permainan dengan timnas ini, sangat mengecewakan sekali dengan jutaan yang berharap hasil yang maksimal justru jauh dari harapan. Karena melihat dari susunan pemain seperti Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Justin Hubner, kemudian Pratama, lalu Nathan Chu, Aon Ivar Jenner, dan Fajar Faturrahman, Marcelino Ferdinand, Vita Sulaiman, dan Ramadan Sananta. Ini yang saya pikir komposisi susunan pemain ya cukup ideal ya, karena tidak ada begitu banyak perubahan. Tapi ini yang bikin kita miris melihat kok permainan Indonesia seperti kayak baru belajar main bola. Ini yang kita bingung. Bahkan dari babak pertama sampai babak kedua tidak ada perubahan yang begitu signifikan yang diterapkan oleh pemain timnas. Justru malah drama-drama yang mereka lakukan merugikan timnas sendiri, seperti pelanggaran yang membahayakan sekali, yaitu layak diganjar kartu merah. Kemudian juga bagaimana timnas kita ketika menghadapi situasi yang ya
yang di luar perkiraan, seperti gol pertama dianulir itu. Memang kalau dari sisi memang itu merugikan ya, sangat merugikan, itu fatal ya, sangat merugikan sekali karena tipis sekali ya kalau kita lihat offside-nya tuh pemain kita pada saat terjadinya gol. Nah, tapi walaupun bagaimana, mestinya pada saat situasi tersebut bisa diatasi. Justru jangan terlena, artinya dengan main bertahan, kemudian main aman. Dan main aman tapi penerapan di lapangan justru antar pemain tidak fight betul. Tidak mau upaya untuk merebut bola. Semuanya justru membiarkan pemain Uzbekistan leluasa mengolah bola, mengocek dari segala sisi. Justru kalau lihat perbandingan di lini belakang timnas dengan jumlah pemain depan itu sangat mudah mengcover, tapi kok 2-3 pemain Uzbekistan cukup mudah mengobok-obok 5 pemain belakang. Ini yang kita sangat bingung sekali ya teman-teman ya, bola mania. Kalau jadi cukup memprihatinkan permainan yang diterapkan timnas kita melawan. Saya pikir ini layak saya ulas ya, kenapa memang layak disorot ya. Jomplang sekali ya, pola permainan yang sebelumnya sungguh menawan justru kini melempem kayak bakwan ini. Nah, ini menjadi pertanyaan kita juga. Semuanya mungkin bingung melihat kok kenapa seperti ini timnas kita bermainnya ya. Padahal pemainnya sama, tidak ada perubahan, tidak begitu signifikan perubahan yang komposisi susunan pemain yang diturunkan oleh pelatih Sintayong, tapi permainan kok jauh-jauh sekali. Bola-bola mudah sekali direbut dan bola mudah sekali dibuang tanpa adanya kontrol atau penetrasi yang dilakukan antar pemain. Bola dapat, kemudian bola langsung long ball. Ini yang membuat kita terheran-heran ya. Jadi dari lini tengah kemudian tidak terkoordinir dengan baik, sering salah passing, kemudian sering melakukan pelanggaran yang semestinya tidak perlu dilakukan, kemudian mudah sekali mudah sekali grogi ketika ditekan. Ini menjadi PR besar ya, sehingga tanda kutip hasil yang didapat Indonesia wajar. Kalau saya melihat Indonesia kalah, wajar, sangat wajar Indonesia kalah, karena memang dari sisi permainan, dari sisi semua sektor Indonesia sudah kalah jauh. Nah, jadi ini catatan penting ya, kenapa timnas kita memang mentalnya ini memang harus bisa meningkat, karena menjaga konsistensi mental yang permainan itu di setiap kompetisi itu memang harus, apalagi mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia bola, kemudian sering berlatih, mestinya harus sudah siap, artinya dari sisi pola permainan, kontrol bola, kemudian bagaimana menjaga koordinasi antar lini, ini mestinya harus tidak terjadi ya, terjadi miss-miss. Tapi faktanya kita heran, kontrol bolanya lemah, kemudian dari sisi fight-nya dalam merebut bola juga tidak sesuai harapan. Jadi ya catatan besar bagi pemain atau timnas kita U23. Semoga ke depan ya mudah-mudahan bisa lolos di babak playoff ya, untuk terjun di kompetisi Olimpiade. Tapi kalau melihat permainan seperti ini ya, andai kata pun Indonesia bisa masuk ikut dalam kompetisi Olimpiade Prancis, saya pikir tidak bisa berbicara banyak. Saya pastikan tidak akan bisa berbicara banyak, karena melihat karakter permainan seperti ini jauh dari kata tim Indonesia yang sebelumnya yang dianggap menawan, olah bola, sistem permainan terkoordinir, kemudian dari kaki ke kaki, kemudian umpan-umpan yang akurat, dan serangan-serangan yang membahayakan 1-2. Tapi ini di pertandingan Indonesia-Uzbekistan tidak ada sekali hal-hal yang bisa membuat kita terkesima ya. Peluang pun nyaris tidak ada kecuali gol itu. Jadi boleh dikatakan kiper Uzbekistan itu bisa sambil ngopi ya di gawang ya, karena tidak ada begitu serangan ya. Mungkin dari statistik kita bisa
ulas hanya beberapa tembakan yang sangat tidak membahayakan, bahkan tidak sama sekali tidak ada. Dan melihat 2 gol yang terjadi itu saya pikir sebuah upaya yang cukup bagus yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan, bagaimana dia memanfaatkan mental-mental pemain kita yang mudah sekali diobok-obok. Jadi serangan demi serangan yang terus dilancarkan sehingga wajar terjadi gol. Dan gol kedua pun ini saya pikir sudah menjadi kesalahan kiper kita ya, karena kenapa tidak langsung disambar, karena di peluang-peluang sebelumnya sangat respon sekali kiper timnas kita, tapi pada gol kedua saya lihat sangat sekali tidak ada gerakan yang untuk mengantisipasi bola liar tersebut. Sebenarnya kalau dia cepat keluar dari gawang ya saya pikir mudah sekali dihalau. Setidaknya dengan skor 1-0 mungkin bisa ada peluang untuk menyamakan, tapi ketika gol kedua terjadi dan pelanggaran insiden di babak kedua terjadi dan mengakibatkan kartu merah, ini makin membuat kusut permainan timnas, makin tidak jelas, makin tidak terarah, makin tidak terkoordinir, sehingga hasil yang berbicara dan layak Uzbekistan untuk masuk final ke Piala U23, Piala Asia U23. Nah, mungkin itu saja ulasan kita. Semoga bisa menambah wawasan dan menginspirasi. Tentunya bagi teman-teman bola mania yang gergetan ya dengan permainan timnas kita, ya itulah faktanya. Semoga terjadi ke depan. Kita berharap permainan timnas kita seperti sebelumnya bisa memberikan tontonan yang sangat menarik dan membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Demikianlah tayangan ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.